Ketika kita itu dikatakan waras, maka yang kita pilih adalah perbuatan yang terpuji. Maka seorang yang menjaga perbuatan itu agar terpuji, itulah yang dikatakan orang waras. Yang tidak menjaga berarti ya yang enggak waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzina nazal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sore yang cerah ini semoga kita mendapatkan barokahnya Allah, aunahnya Allah, hidayahnya Allah, dan kita diridhoi oleh Allah untuk melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad li Syekh Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disarahi oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kitab ini membahas mengenai Nasaihul Ibad atau munabbihat, pitutur wal mawa'idhah, nasihat-nasihatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk mempersiapkan menghadapi cawis-cawis menghadapi yaumil akhirah. Jadi kita berpikir di dunia ini tidak hanya berpikir untuk mencari kehidupan yang layak, tetapi selayaknya lah kita sebagai hambanya Allah memikirkan bagaimana mati yang baik atau mati yang layak. Seperti halnya doa kita wa tawaffana ma'al abrar, cawis-cawis untuk mempersiapkan kematian kita sehingga kematian kita bisa menjadi husnul khatimah, mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita kemarin membahas dengan para jamaah Facebookiyah, kita membahas mengenai ulama. Jadi kalau kita menjauhi ulama dan fuqaha, maka akan diuji oleh Allah dengan 3 ujian. Kita akan dijauhkan dari barokahnya Allah dalam semua perbuatan kita, dalam nyambut gawe kita atau dalam pekerjaan kita. Lalu kita akan diserahkan atau diberikan pemimpin yang zalim, dan pada puncaknya kita akan dimatikan dengan su'il khatimah atau keluar dari Islam. Selanjutnya kita akan membahas makalah yang ketiga dari Abu Bakar Siddiq. Sebelum memasuki kajian kita, marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin alihi kullin wa ashabi kullin, wa ila jami'i malaikatillah wa awliyaillah, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, wa ila jami'i ahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, khususan liwalidaina wa asatidatina wa limuditina wa limasyayikhina wa bil khusus mu'allif hadzal kitab. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kita para warga Nahdien memang meniatkan untuk selalu mengisi beranda Facebook kita untuk kegiatan-kegiatan mengkaji kitab-kitab klasik daripada menyibukkan diri kita untuk mengomentari fenomena-fenomena yang terjadi, yaitu adanya salah satu yang viral ini adalah bentrok antara pihak kepolisian dan TNI dengan salah satu ormas Islam. Agar kita tidak larut dalam ujaran-ujaran provokatif atau kebencian, kita mengisi hari-hari kita, beranda kita
dengan ngaji kitab Nashaikhul Ibad yang intinya adalah cawis-cawis atau mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yaumil ma'ad atau panggon-gon bali sangkan batani dumadi yaumul akhirah, yang mana kita semua akan kembali kepada Allah, kepada sang pemilik kita. Kita kemarin membahas mengenai kriteria ulama yang harus kita ikuti. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Makanya ulama itu membawa pepatah, mengajak kita untuk beribadah takut kepada Allah, min khasyatillah. Bahkan sodakonya Kanjeng Nabi itu al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama-ulama, atau kalau kita ingin melihat watak para nabi sebelum Kanjeng Nabi, itu tercermin di watak para ulama di masanya Kanjeng Nabi, seperti halnya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, dan lain-lain sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asman Allah ar-Rahmani kang maha welas asih, ar-Rahimi ing donya lan akhirat, ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Al-maqalatu salisatu, utawi pangucap kang nomor 3, iku an Abi Bakar Siddiq, saking sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, muga ngridoni sapa Allahu maring Abu Bakar Siddiq, man utawi sapane man iku dakhala mlebu sapa man al-qabra ing kuburan bila zadin tanpone, kelawan tanpone sangu, tegese minal amali sholeh, sangu saking amal soleh, fakaan nama mongko kaya pestine rokiba ngarungi sapa man al-bahra ing segara bila safinatin, kelawan tanpone prau, tegese bayar getiku mongko klelep sapa man sapa getik, gotekon kelawan klelep lakhola sokang ora ana slamete iku mujud lahu kaduwe getik illa kejaba biman kelawan sapane wong yunkiduhu kang nulungi sapa manhu ing wong ing gotik, kama kaya oleh kaya katerangane kala didhawuhake dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu ma uta ana utawi al mayyitu, mayit iku fi qabrihi ing dalem kuburane mayit, illa kejaba iku kal ghatikil mughawwasi kaya ta wong kang kelelep kang bengok-bengok jaluk pitulungan, tegese at-talibi wong kang mutih di ayu gosa supaya ditulungi. Dados teng mriki Abu Bakar Siddiq niku nate dawuhne sapa ae sing mati tanpone sangu, artine sangu saking amal soleh, mongko kaya-kaya diibaratke kalih Abu Bakar Siddiq seperti halnya orang yang menyeberangi laut dengan tidak ada sama sekali perahu atau tidak memakai perahu. Kalau ada papan sedikit saja mungkin bisa sampai di pantai. Kita bayangkan bagaimana kalau kita menyeberangi perahu, menyeberangi segoro laut tanpa memakai perahu. Delok ngarep itu lautan, sepanjang mata memandang itu lautan, nggak ada daratannya. Nengok ke kanan itu lautan, nengok ke kiri kita lautan, hadap ke belakang juga lautan. Coba bayangkan seperti apa kondisi ketika menyeberangi lautan itu tanpa perahu. Apa yang bisa kita bayangkan? Itu diistilahkan oleh Abu Bakar Siddiq, orang yang masuk kepada kuburan, artinya mati. Kalau tidak mempunyai amal, artinya amal soleh, maka seperti halnya kita mengarungi segoro lautan tanpa memakai perahu. Faya getiku mongko kelelep sapa
man God kon kelawan kelep la kholaso kang ora selamat iku mujud lahu kaduwe urip. Kita bayangkan nggak mungkin kita bisa selamat. Kalaupun selamat ya itu keberuntungan, mesti ada keberuntungan di dalam diri kita. Tetapi kalau memang tanpa ada tahu sama sekali, mungkin bisa selamat kalau ada papan. Itu istilah oleh Abu Bakar bahwasanya ketika kita memasuki alam kubur nggak mempunyai sangu sama sekali, artinya sangu dari ngamal soleh, seperti itu kondisinya, akan kelelep, yang nggak mungkin akan selamat. Illa kejobo biman yunkiduhu, ada yang menolongnya, seperti halnya dawuhnya Kanjeng Nabi, tidak ada mayit di dalam kuburnya seperti seorang yang kelelep, yang teriak-teriak kalau mati tanpa membawa sangu dari amal soleh. Kalgorikil mugawwas, seperti halnya orang yang kelelep wis gak sampekan. Bagaimana kita membayangkan ketika tenggelam, karena kita bisa bernapas itu tidak di dalam air. Kalau kelelep ya mesti jelas kita mengap-mengap, nggak akan bisa ambekan, nggak akan bisa bernapas. Dan itu mesti teriak-teriak ketika ada di alam kubur untuk ditolong oleh seseorang. Artinya kita mempersiapkan amal yang ada sebelum kita mati, itu kita persiapkan. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya ketika hidup di dunia itu bagaimana hidup yang baik. Selain itu kita juga harus memikirkan bagaimana mati yang layak. Wa tawaffana ma'al abdur, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad, kepada Rasulnya, bahwasanya ketika kita mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi, kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Ya kita siap-siap mempersiapkan diri kita. Ketika kita memikirkan hidup yang baik, itu bagaimana caranya bekerja. Tetapi kalau kita ingin memikirkan bagaimana yang mati yang baik, mati secara husnul khotimah, yaitu bawa amal-amal soleh. Kullu bani Adam, semua anak putunya Adam, kullu bani Adam, saben-saben anak putunya Adam, in koto'a, keputus, opo amalu amali bani Adam, illa kejobo bisa lasin lawan tolong berkoro, sodakoh jariah, itu nggak akan putus amal kita. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Wa waladun soleh yadullah, dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Jangan sampai ketika kita nanti mati kita berharap untuk dikembalikan, nggak mungkin, nggak bisa kita dikembalikan. Kalau udah mati ya mati lah. Kenapa dulu ketika di dunia kita tidak mempersiapkan bagaimana mati yang baik? Yang kita pikirkan hanya hidup yang baik. Boleh kita memikirkan hidup yang baik karena utusan dunia itu latasluh. Umutud dunya, opo umutud dunya. Wala tatakawa, opo umutud dunya. Perkara dunia illa bi amwalin, kecuali dengan harta benda. Utusan dunia itu tidak akan bagus dan tidak akan kuat kecuali dengan amwal. Bondo, begitu juga sebaliknya, wala tatakawa, ora bakalan kuat opo umurul akhirah, perkara akhirah, wala tasluh opo umurul akhirah, enggak bagus apa umur perkara akhirat, illa kecoba bil a'mali sholihah, kelawan biro-biro ngamal yang soleh, yang baik. Jadi utusan dunia yaitu kuat, bagus itu dengan amwal, dan utusan akhirat itu akan bagus dan kuat dengan amal soleh. Maka ketika kita di dunia, kita yang memikirkan bagaimana hidup yang baik, tapi ya jangan lupa pikirkan bagaimana mati yang baik. Maka jangan sampai kita termasuk golongan yang dimisalkan oleh Abu Bakar
agar sidik dalam nasoihul ibad ini. Bahwasanya kita mati tanpa membawa sangu tegese, artinya kita sangu dari amal soleh. Jangan sampai permisalan kita seperti menyeberangi lautan tanpa memakai perahu. Wakaan nama roki balbah atau bila safinah. Safinah di situ perahu. Jangan sampai permisalan yang ada di diri kita ya kita nyeberangi laut segoro ya pakai perahu itu sebagai amal soleh kita agar kita tidak tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu utawi pangucap kang nomor 4 iku an Umar saking sahabat Umar radhiyallahu anhu muga ngridoni sapa Allahu maring Umar nukil anis Syekhil Abdul Mu'ti As-Samlawi ya Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi kang bangsa Samlawi anan nabiya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala matut li Jibril maring Jibril alaihi salam matute sifli sifatono sitoli maring ingsun hasanati Umar pira-pira kebagusane Umar. Faqalat mongko jawab sapa Jibril laukanatil biharo laukanatil biharu lamun ana apa al bihar pira-pira segara iku midadan dadi mangsine wasajaru lan wit-witan iku aklaman dadi pulpene lama yakti ora bisa hasotot hangitung apa bihar pira-pira lautan sing dadi mangsine ha ing hasanatin kebagusan-kebagusane Umar. Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi sifli sifatono sita limaring ingsun hasanati Abi Bakrin pira-pira kebagusane Abu Bakar. Faqala mongko jawab sapa Jibril Umar utawi Umar iku hasanatun sawijine kebagusan min hasanati saking pira-pira kebagusane Abi Bakrin Abu Bakar. Izud dunya mulyaake donya bil mali kelawan bondo wa izul akhirati lan mulyaake akhirah bisolihil a'mali kelawan pira-pira solihe amal. Jadi memuliakan dunia itu dengan harta benda. Wa izud akhirah bisolihil amal. Tegese fala tataqwa ora kuat apa umur dunya perkara-perkara dunya wala tasluhu lan ora bagus apa umur dunya perkara-perkara dunya illa kecoba bil amwali kelawan pira-pira bondo wala tataqwa lan ora kuat apa umurul akhirah perkara-perkara akhirah wala tasluhu lan ora bakal kuat apa umurul akhirah perkara-perkara akhirah illa kejaba bil a'mali sholihati kelawan pira-pira ngamal kang saleh. Terus niki saking Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu terkenal dengan pedang terhunusnya Kanjeng Nabi. Kata Sayyidina Umar itu seorang preman. Artinya siapa kita? Sayyidina Umar. Umar itu seorang kafir Quraisy di awal-awal disalah Kanjeng Nabi. Tidak pernah berdoa sama sekali. Preman beliau itu. Premannya pasar Pukat. Di pasar di Mekah sana itu di dekat Mekah. Tidak ada yang berani dengan Sayyidina Umar. Di awal-awal disalah. Ketika dakwahnya Kanjeng Nabi itu masih dakwah bisirri. Umar itu mencari sesuap nasi dengan berkelahi. Didu jotone saiki nu yo MMA. Enggak tahu kalah Sayyidina Umar itu. Ada Kanjeng Nabi terdetik dalam hatinya Allahumma aizal Islam bi Umar. Ya Allah, tinggikan agamaku ini, agamamu ini dengan karakter seperti halnya Umar. Dijawab doanya Kanjeng Nabi. Umar yang seorang kafir Quraisy enggak pernah berdoa sama sekali waktu belum masuk Islam. Jadi kita jangan terlalu mendiskreditkan kaum muslim.
Karena Sayyidina Umar itu seorang preman kafir lagi. Karena doanya Kanjeng Nabi diijabah oleh Allah, akhirnya Umar masuk Islam, menyatakan Islam. Lalu saking baiknya Kanjeng Nabi, karena dakwahnya bisiri, diberitahu Umar, jangan kamu umumkan dulu keislaman kamu. Nanti kamu akan diteror Abu Lahab dan Abu Jahal. Apa yang dikatakan Umar? Saya akan mengumumkan, karena orang berani, nggak ada yang berani di Arab sana. Semua orang Quraisy nggak berani sama Umar. Belum pernah sekalipun dalam perkelahian Umar itu kalah. Maka dijuluki sebagai senjata ataupun pedang terkhususnya Kanjeng Nabi. Saya akan umumkan keislaman saya seperti halnya saya dulu mengenai engkau dengan mengumumkan kekafiran. Didatangi Abu Lahab dan Abu Jahal. Diancam oleh Umar. Jangan pernah kamu mengganggu atau meneror Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi benar-benar utusannya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Takut Abu Lahab dan Abu Jahal. Akhirnya turun ayat fasda bima tu'mar. Diperintahkanlah Kanjeng Nabi untuk berdakwah dengan jahar, dengan terang-terangan setelah ada karakter seperti Sayyidina Umar. Nah, ini kebagusan-kebagusannya Umar seperti halnya tadi, bahwasanya ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, bahwasanya Kanjeng Nabi itu bertanya kepada Jibril, sebutkan kebagusan-kebagusan dari Abu Bakar. Dijawab oleh Jibril, kalaupun lautan itu sebagai mangsinya dan wit-witan, pohon-pohonan itu sebagai pulpennya, maka tidak akan mampu menghitung kebagusannya Abu Bakar. Lalu Rasulullah bertanya kembali, sifli sifatono sitoli maring ingsun hasanati Abi Usman hasanati Umar. Apa kata Jibril? Umar itu salah satu kebagusan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana kebagusan yang dimiliki oleh Abu Bakar? Ini hadis ini, asar ini, qaul sahabat ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Maqalatu Rabi'atu utawi pangucap kang nomor 4 an Umar radhiyallahu anhu saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, muga ngridoni sapa Allah anhu maring Umar. Nukila den riwayatake an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, diriwayatkan oleh Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi li Jibril maring Jibril, matur maring Jibril bertanya alaihi salam, sifatono sito Jibril lima ingsun hasanati Umar, pito-pito kebagusane Umar. Faqala laukana bil biharo, lamun ana apa al biharu segara iku midadan dadi mangsine wasajaru lan wit-witan iku aklaman dadi pulpene lama yakti ora bisa hasorot ha ngitung apa bihar segara ha ing hasanatin. Fakola mongko, jadi ngitung kebagusannya Umar, segoro itu tidak bisa. Walaupun segoro itu jadi mangsinya dan wit-witan jadi pulpennya. Itu untuk menghitung kebagusannya Sayyidina Umar itu tidak cukup lautan itu tadi. Maka Sayyidina Umar itu dijuluki apa? Saiful Rasulullah. Saiful Rasulillah. Pedangnya Rasulullah. Lalu fakola mongko matur sapa Kanjeng Nabi maring Jibril, sifli sifatono sira Jibril maring ingsun hasanati Abi Bakrin, pira-pira kebagusane Abu Bakar. Fakola mongko jawab sapa Jibril, Umar utawi Umar iku hasanatun sawijine
kebagusan min hasanati Abi Bakrin saking pira-pira kebagusannya Abu Bakar. Jadi kebagusannya Sayyidina Umar yang pulpennya itu wit-witan dan mangsinya segodo itu tidak akan cukup untuk menghitung kebagusannya Sayyidina Umar. Nah ini kebagusannya Sayyidina Abu Bakar. Umar itu hanya salah satu dari kebagusannya Abu Bakar. Izzud dunya muliakeun dunya bil mali. Nah ketika orang Islam itu kuat, kaya, maka di dalam haknya orang mampu itu ada haknya fakir. Izzud dunya bil mali. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bahwasanya izzud dunya mulyane dunya iku bil mali. Maka di syariah Islam itu ada perintah untuk mengeluarkan sedekah. Jadi di dalam haknya orang kaya itu ada haknya fuqara, fakir miskin, anak yatim, dan janda yang terlantar. Apa khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambil darinya sedekah untuk membersihkan harta bendanya, wa tuzakkihim dan membersihkan hatinya biha kelawan sedekah itu tadi. Diambil sedekah. Jadi semua perintahnya Allah itu kembali kepada dua perkara. Ta'zimu ilallah, at-ta'zim ilallah, ngagum ni Allah. Lalu as-safaqah, kasih sayang. Maka perintahnya aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat itu sebagai takzim, mengagungkan Allah. Lalu wa atuz zakat di sini safaqah, kasih sayang, rahmah kepada sesama. Maka izzud dunya mulyaakeun dunya bil mali kelawan harta benda. Ketika orang Islam itu dalam haknya orang mampu, orang kaya itu ada hak-haknya orang fakir, yaitu sedekah. Sedekah yang diberikan kepada para kaum fuqara, kaum masakin, kepada anak yatim. Wa izul akhirah, lan mulyaake akhirat. Iku bisolihil amali kelawan solihe piro-piro amal sebagai sang kita nanti ketika kita balik nenggon Bali, yaitu yaumil akhirah, sangkan parane dumadi. Maka sangu yang kita bawa adalah amal soleh. Jangan sampai kita kal gorikil muqawwas yang bengok-bengok kelelop minta pertolongan. Tegese fala tataqwa ora bakalan kuat apa umurud dunya, perkara-perkara dunya, wala tasluku lan ora bakalan bagus apa umurud dunya, perkara-perkara dunya, illa bil amwali, kejaba kelawan pira-pira bondo. Wala tataqwa kayata ora bakalan kuat apa umurul akhirat, gak kokoh perkara akhirat. Wala tasluku lan ora bakalan bagus apa umurul akhirat, perkara akhirat, illa kejaba bil a'mali sholihi kelawan pira-pira ngamal kang saleh. Jadi ya kita mempersiapkan diri kita hidup di dunia baik, tetapi juga harus memikirkan bagaimana mati yang layak, yaitu husnul khatimah. Semoga kita dimatikan, diwafatkan, dicabut nyawa kita itu bi husnul khatimah wa tawaffana ma'al abrar. Wal maqalatul khamisatu, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, utawi pangucap kang nomor 5, iku an Utsmana saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu, muga ngridoni sapa Allahu maring sahabat Umar. Hamud dunya, merhateake dunya, iku zulmatun, pepeteng, fil qalbi ing dalem ati. Wa mul akhirati lan merhateake akhirat, iku nurun, pepadang,
fil qalbi ing dalem ati. Ya ini bahwasanya diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman. Hamu dunya lek merhatekne dunya iku keluwian. Hamu dunya berlebih-lebih maka iku akan menjadi peteng hati kita itu. Karena apa? Ya awake dhewe duwe tiket swarga dengan amal soleh. Kok masih lihat tetangganya punya motor? Kita ini, kita tidak. Lah kita itu loh tiket kita sudah swarga. Apalagi yang kita tuju? Ada tetangga kita beli mobil, beli rumah. Kok jadi kita yang ingin menukarkan tiket kita yang sudah jelas itu tiket swarga kita tukarkan dengan keirian kita atau kedengkian kita ada tetangga kita. Ya kita syukuri alhamdulillah tetangga kita bisa memiliki mobil, rumah. Karena memang bekerja dengan benar-benar. Jadi kalau kita terlalu memperhatikan dunia maka itu akan menjadi pepeteng. Wa mul akhirah lan merhatekake akhirah iku nurun pepadang fil qalbi ing dalem ati. Ayat tegese al husnu nusai perkara dunya. Ay al husnu tawi nusai fil umuril muta'alliqah ing dalem perkara-perkara kang gumantung bidunya kelawan donya iku sara dadi apa nusai iku mujliman dadi pepeteng fil qalbi ing dalem ati wal husnu lan nusai fil umuril muta'alliqah ing dalem perkara-perkara kang gumantung bil akhirati kelawan akhirah iku sara dadi apa al husnu iku munawwiron dadi pepadang lil qalbi maring ati. Jadi enggak usahlah kita susah ketika kita tidak bisa membeli motor, belum dikasih rezeki ataupun kita belum bisa membeli mobil. Jangan kita tukar kalau kita sudah memang sudah mendapatkan pepadang hati kita dengan hamul akhirah, memperhatikan akhirah. Tiket kita yang kecil tiap hari kita cari dengan beribadah kepada Allah hanya kita tukarkan dengan kesusahan ketika kita disusahkan oleh urusan dunia. Karena hamul dunia itu hanya pepeteng di dalam hati. Tapi kalau hamul akhirah itu menjadi padang bagi kita, munawwiron. Allahumma ya Allah la taj'al ampun dadosake Tuhan ad-dunya ing donya iku akbar luweh gede-gedene hammina perhatiane kita wala mablagho lan ampun dadekake Tuhan mablagho ing tukane ilmina ilmune kita. Jadi jangan sampai kita itu oleh Allah dijadikan dunia itu sebagai hanya perhatian kita dan ilmu kita hanya untuk sebatas mencari dunia. Ilmu kita itu ya harus kita gunakan untuk akhirat kita. Dan Allah menjadikan kita hamul dunia dan juga hamul akhirah. Hamul dunia untuk mencapai akhirat. Sehingga jika kita tidak mendapatkan dunia, jangan mau kita ganti keduniaan kita itu, kita tukar tiket kita yang sudah tiket akhirat, hamul akhirat, dengan memperhatikan urusan akhirat. Akhirnya kita tidak mendapatkan hamul dunia, tidak mendapatkan dunia. Lalu kita tukar gara-gara kita tidak bisa mendapatkan memiliki urusan dunia. Yang jelas kita sudah mendapatkan tiket akhirat dengan hamul akhirat, memperhatikan urusan akhirat. Lalu yang sudah kita dapat dari tiket akhirat kok ya kita tukarkan dengan tiket dunia. Yang seharusnya ya tiket dunia itu untuk membeli tiket akhirat yang tidak terbeli dengan urusan dunia. Tetapi urusan dunia itu kita jadikan fasilitas untuk membeli tiket akhirat. Bisa apa? Bondo itu bisa dibawa mati. Siapa bilang bondo nggak bisa dibawa mati? Sodakohkan kepada para fuqara, sodakohkan kepada yatim piatu, dibuat fisabilillah
sodakohkan di masjid-masjid, itu ya akan menjadi, kita beli menjadi tiket akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu utawi maqalah pangucap kang nomor 6 an aliyin saking sahabat Ali radhiyallahu anhu, muga ngridoni sapa Allah maring Ali, wa karrama lan mulyaake sapa Allah wajahu ing wajahe sahabat Ali Sayyidina Ali man utawi sapane wong iku kana ana sapa man fi talabil ilmi ing dalem murih ilmu, kana til jannah ana apa swarga fi talabihi ing dalem murih man ing dalem goleke lurune man, wa man kana lan sapane wong iku kana ana sapa man fi talabil maksiyah ing dalem murih maksiat, kana tinar ana apa neraka fi talabihi ing dalem lurune man. Jadi ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali, makanya manbaul ilmu itu ya sahabat Ali, sumber ilmu itu ya sahabat Ali. Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya siapa yang mencari ilmu, di dalamnya itu mencari ilmu, bahwasanya dalam hidupnya itu untuk mencari ilmu, maka sebenarnya yang dicari adalah swarga, jannah fi talabihi ing dalem lurune ilmu iku mau. Wa man kana lan sapane wong iku kana ana sapa man fi talabil maksiyah ing dalem murih maksiat, luru maksiat, kana tinar ana apa neraka iku fi talabihi ing dalem muriye. Jadi sebenarnya kalau mencari ilmu, kita itu mencari swarga. Kalau mencari maksiat, maka itu akan artinya kita telah luru swarga neraka. Seperti halnya hadis Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sapane wong man sapane wong iku salaka mlaku sapa man tariqan ing sawijining dalan, yaltamisu mungkeh sapa man ilman, dalam perjalanannya itu mencari ilmu, sahalallahu lahu mongko mudahake sapa Allah lahu kadue man tariqan ilal jannah ing sawijining jalan menuju swarga. Siapa saja, maka seorang thalibul ilmi, santri-santri itu yang ada di pondok itu lebih mudah mendapatkan swarga karena selalu berjalan di dalam jalan untuk mencari ilmu. Maka Sayyidina Ali mengibaratkan hidupnya, ketika di dalam hidupnya itu selalu luru ilmu, maka sebenarnya dia itu luru swarga, mencari swarga. Dan barang siapa dalam hidupnya itu mencari maksiat, ya jelas dia mencari neraka. Maka kalau bisa kita penuhi ibadah kita ini dengan ngaji ilmu, ngaji hasanah Islam. Tegese manis tagola sapane wong iku istagola nyibuake sapa man fil ilmi ing dalem ilmu nafi'i kang manfaati alladzi kang laya juzu alladzi kang yo ilmu nafi iku laya juzu kang ora wenang lil baligil akil maring wong kang balik akil kang ana ilmune apa juhluhu bodone man kana ana apa al balikul akil fi hakikati fil hakikati ing dalam kenyataane iku taliban dadi mutih dadi lutu wong kang lutu lil jannati maring swarga walidillahi lan maring ridone Allah taala khalimun dur sapa Allah wa man utawi sapane wong kana ana sapa man iku mutidan ngatepake lil maksiati maring maksiat kana ana sapa man fil hakikati ing dalem nyatane iku taliban dadi wong kang mutih dadi wong kang lutu linnari maring neraka wali sukhatillahi lan maring
bendune Allah Ta'ala halimun luhur sapa Allah. Jadi dibaratkan oleh Ali, seseorang itu ketika ada di dalam jalan mencari ilmu, maka sebenarnya hakikatnya dia itu mencari swarga. Dan siapa saja yang di jalan itu mencari maksiat, di jalan hidupnya itu mencari maksiat, fil hakikah sebenarnya dia itu mencari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabiatu utawi pangucap kang kaping 7 kang nomor 7 iku an Yahya saking sahabat Yahya ibni Muadzi radhiyallahu anhu, muga ngeridoni sapa Allahu maring Muadz ma ota asallaha tudhaka ing Allah sapa karimun. Ma asallaha ota tudhaka ing Allah sapa karimun. Ai hamidul fi'ali, tegese hamidul fi'ali kang dipuji laku-lakune. Wa utawi hamidul fi'ali iku man sapane wong yukrimu mulyaake sapa man nafsau ing awake man bitakwa kelawan takwa wa bil ikhtitasi lan kelawan ngetekeso anil maasi saking pira-pira maksiat wala hasara lan ora milih sapa man adunya ing donya. Tegese tegese lakon maha ora dhisikake ha ing donya wala fadhala halan utang utamaake ing donya alal akhirah ngalahake akhirah sapa hakimun hakim. Tegese musibun kang bener-bener fi afali ing dalem pira-pira lakune man wa utawi musibun fi afalihi iku man sapane wong yamna kang nyegah sapa man nafsahu ing awake man min mukhalafati aklihi saking nyulayani akale as-salimi kang salamet. Jadi begini artinya dari saking sahabat Yahya ini bahwasanya tidak akan durhaka nyanati Allah siapa karim, orang yang mempunyai laku puji atau terpuji perilakunya. Karim itu yang mempunyai perilaku terpuji, jadi tidak akan durhaka kepada Allah. Yang mana karena karim itu tadi, orang yang terpuji lakunya itu tadi hamidul fi'al. Jadi yang dipuji, yang mempunyai sifat terpuji dalam segala tingkah lakunya, segala perbuatannya. Karena apa? Seorang yang mempunyai sifat terpuji dalam semua tingkah lakunya itu mesti akan memuliakan, menghargai dirinya, dihargai dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, maka dia akan menghargai bahwasanya semulia-mulianya manusia itu yang inna akramakum indallahi, ingat sana Allah hanya seorang yang takwanya, yang paling bertakwa. Artinya inna akramakum, orang yang paling mulia indallahi mulia Allah adalah ketakwaannya. Ini menghargai seseorang atau Al-Karim itu tadi nggak mungkin akan mengkhianati Allah. Karena Al-Karim itu selalu menjaga perbuatannya itu kepada perbuatan yang terpuji. Dan juga menjaga, menghargai awake Karim itu tadi dengan ketakwaan kepada Allah. Wabil ikhtirasi lan ngerkeso jogo anil maasi saking biro-biro maksiat wala asarolan ora milih sapa karim itu tadi, orang yang perbuatannya terpuji itu orang memilih dunia, urusan dunia, bahkan urusan dunia dijadikan sebagai jembatan fasilitas untuk menggapai akhirat.
tidak mengedepankan dan tidak mengutamakan seorang karim itu tadi, orang yang terpuji perbuatannya itu, tidak mengedepankan dan tidak mengutamakan dunia mengalahkan akhirat, tegese benar-benar dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya, melarang dirinya untuk berbuat mukholafah akalnya yang telah selamat itu tadi, akal yang salim itu tadi. Bahwasanya ketika akal kita selamat, ketika kita itu dikatakan waras, maka yang kita pilih adalah perbuatan yang terpuji. Maka seorang yang menjaga perbuatan itu agar terpuji, itulah yang dikatakan orang waras. Yang tidak menjaga berarti ya yang enggak waras. Maka kita jaga akal kita agar tetap selamat. Aklus salim bijismis salim. Kita jaga kesehatan kita agar akal kita akan tetap sehat. Ketika akal kita sehat, maka kita tidak akan mukhalafah, mengkhianati akal kita. Dan ketika kita tidak mengkhianati akal kita, maka perbuatan-perbuatan yang kita perbuat itu akan menjadi perbuatan yang terpuji. Selanjutnya kita tidak akan mengkhianati, mendurhakai Allah sebagai pencipta kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma afiqil aqwam thoriq. Sebelum kita tutup acara ini, sekali lagi kita sebagai warga Nahdien hendaknya menyibukkan diri kita dengan tadarus, dengan ngaji kitab-kitab klasik. Bagaimana pinternya Imam Ghazali di akhir kitab Ihya-nya ngendikane alaika bimutala tapi mudawamati mutolaatil kitabi fiadil auliya wa tabaqati azkiya. Jadi kita terus mendawamkan ngaji buku-buku klasik yang ada di tangan aulia, dan selalu wa tabaqati membersihkan hati kita, wa tabaqatil azkiya. Allahumma fiqil aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.